Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Saya hantarkan. Puji dan syukur kami panjatkan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang Kau berikan hari lepas hari. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami kembali di tempat ini dengan keadaan sehat di Gereja Kudus untuk bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman yang ada daripada-Mu. Berkatilah setiap waktu yang diberikan dari awal sampai akhir, agar dapat merenungkan dan dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kehidupan kami dan sama kami hari lepas hari. Jagalah dan jauhkanlah kami dari setiap godaan, agar kami dapat beribadah dengan baik. Tentu banyak sekali dosa-dosa yang terselip dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran kami. Ampunilah atas dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita buka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Lukas 12 ayatnya yang ke-13 sampai 21. Terambil dari Lukas pasal 12 ayat ke-13 sampai yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop yaitu orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kusediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Shalom. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semua? Ya, luar biasa. Puji Tuhan, kita harus selalu bersyukur setiap hari, walaupun apapun keadaannya, sehat maupun duka dan sukacita, kita harus selalu mengucap syukur. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dahulu kepada Bapak Ibu Majelis yang telah memberi kesempatan pada hari ini untuk saya mencoba untuk bisa ada di depan mimbar seperti ini. Ini adalah pengalaman hal pertama kali yang saya rasakan dalam hidup saya. Dan jujur ini sebenarnya saya grogi, kaki saya ini gemeteran dari tadi. Ini apakah ada yang kelewat apa enggak ini? Kalau kemarin sudah 3 minggu yang lalu Bapak saya sudah
sudah menanyakan, Dek mau nggak kalau jadi pelayan firman untuk tanggal 31. Ya tapi tentu saya mikir-mikir juga gitu. Waduh, ini bisa apa enggak? Takutnya kalau misalnya kurang berkenan gimana? Ya, tapi menurut saya kesempatan tidak datang 2 kali, dan saya juga harus berlatih dan mencoba supaya bisa memberanikan diri. Ya, sebelumnya juga saya mau minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau misalnya ada kekeliruan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Ya, mohon maklum karena memang anak muda biasanya ceplas-ceplos itu Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dahulu gitu supaya semakin sayang dan semakin dekat gitu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ini saya buka ini aja. Ya. Biar makin pede. Ya. Nama lengkap saya ini nama lengkapnya Immanuel Cahyo Harimulya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu bingung yang namanya Cahyo itu siapa gitu, tahunya biasanya disapanya Noel. Kalau saya sendiri sih di Cawas dan di rumah, di keluarga tuh biasanya dipanggil Noel. Tapi kalau di tempat kerja saya biasanya dipanggilnya Cahyo gitu. Jadi tidak usah terlalu bingung. Saya adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, anaknya Bapak Agus Sasongko dan Ibu Harina Ekowati. Dan saya juga di sini jadi jemaat Cawas juga baru 2018. Jadi kalau saya diminta nyanyi bahasa Jawa, baca bahasa Jawa tuh kadang-kadang saya nolak gitu. Misalnya bahasa Indonesia. Kalau ada bahasa Sunda mungkin lebih lancar ya daripada bahasa Jawa. Ya. Saya lahir di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, itu alasan saya nggak bisa bahasa Jawa itu. Dari lahir sampai SMP saya di Jawa Barat, di Sukabumi. Lalu SMA-nya saya sudah ngekos di Yogyakarta sampai kuliah 5 tahun, akhirnya lulus. Lalu puji Tuhan saya dapat pekerjaan, dapat rezekinya ya di Karanganyar. Jadi masih bisa pulang ke sini. Itu semua karena kasih Tuhan yang selalu menyertai hidup saya. Baik, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kalau misalnya tadi dibaca dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21 mungkin mudah dicerna ya ayat ini. Karena langsung mudah dipahami gitu, bahwa hidup kita itu nanti mau dibawa kemana gitu. Untuk apa dan untuk siapa. Lalu kita hidup itu banyak keperluan, banyak kepentingan, terus akan ingin sesuatu, lalu kita mengandalkan siapa? Apakah akhirnya nanti kita berguna, apakah sia-sia bagi hidup kita, bagi orang lain ataupun bagi Tuhan gitu. Nah, Lukas 12 ayat 13 sampai 21 tadi menceritakan ada orang yang bersengketa tentang warisan, lalu datang kepada Yesus untuk meminta bantuan bagaimana jalan tengahnya supaya saudaranya mau membagikan warisan. Tampaknya kalau cerita di Alkitab pada hari ini ada orang yang dikuasai oleh roh ketamakan, yaitu tamak terhadap harta dan kekayaan. Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan adalah orang yang bodoh. Yang dimaksud orang bodoh di sini adalah orang yang memiliki kekayaan, hartanya berlimpah-limpah, tapi semuanya ini ingin dinikmati sendiri. Dengan kata lain, orang ini egois ya. Lalu pada ayat ke-19 mengatakan bahwa ada padamu banyak barang tertimbun bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, minumlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Rasanya gitu enak gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita udah hartanya berlimpah-limpah, tinggal ngasuh aja di rumah. Besok hartanya masih ada. Mau beli makan tinggal beli. Tapi apa gunanya gitu? Ada harta, ada kekayaan, lalu mau ngapain sih ke depannya? Apakah kita dengan kekayaan itu akan memberikan yang lebih ke arah yang lebih baik, bisa memanfaatkan harta kita, atau hanya sekedar ya sudahlah cukup hidup ini hanya untuk gini-gini aja. Jadi hidup ini terasa flat, terasa hambar gitu ya. Tapi kalau diminta memilih menjadi orang kaya, mendingan bekerja atau menikmati kekayaan itu lagi. Lalu tetapi ayat 20 firman Allah berkata,
Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ayat ini seperti sindiran ya bagi kita. Benar-benar apa yang mau dibawa jika nanti kita sudah tidak ada, sudah mati gitu. Lalu harta kita mau dibawa kemana? Terus apa gunanya hidup kita di dunia ini? Kita mau meninggalkan apa sih setelah nanti kita tidak ada? Nah, hal itu juga perlu kita sadari supaya hidup kita itu tidak sia-sia, Bapak Ibu. Dan kita itu bisa berguna bagi diri kita sendiri, orang lain, atau sama kita. Nah, sehubungan dengan ini Tuhan itu mengajarkan supaya kita ini bisa kaya di hadapan Allah. Jadi tidak kaya untuk diri sendiri, tapi bisa kaya di hadapan Allah. Apa sih artinya kaya di hadapan Allah itu? Kaya di hadapan Allah itu artinya hidup kita ini mau bergantung pada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan. Hidup kita tidak sia-sia untuk diri kita sendiri, tapi kita itu merasakan kasih karunia Tuhan itu kita rasakan hari lepas hari. Jangan sampai lupa sama Tuhan. Kalau kita bisa kaya, ini juga karena ada Tuhan yang ada andil di dalam hidup kita. Kaya di hadapan Tuhan itu adalah berasal dari Tuhan sendiri dan siap untuk apa yang mau Tuhan kehendaki untuk kita. Dengan demikian, kaya di hadapan Tuhan itu adalah rendah hati, tidak sombong, tidak tamak, dan ingin berbagi kepada orang lain. Nah, ngomong-ngomong untuk berbagi orang lain, saya punya cerita mungkin yang dialami dari diri kita sendiri atau orang dari Bapak Ibu juga mungkin merasakan. Untuk berbagi orang lain itu sepertinya sulit ya Bapak Ibu. Misalnya ketika saya bekerja pertama kali itu rasanya senang banget bisa dapat penghasilan dalam sebulan, bisa kerja keras atas hasil jerih payah sendiri. Lalu saya mendapatkan penghasilan atau upah gaji, misalkan saja gaji UMR di Klaten Solo Raya itu 2 juta. Nah, setelah dapat penghasilan itu mau diapakan sih? Penghasilan 2 juta itu ternyata ada persembahan perpuluhan. Nah, ini persembahan perpuluhan. Perpuluhannya dari 2 juta itu udah 200 ribu. 200 ribu itu kalau mau dibelikan apa, bisa untuk mencukupi kebutuhan kita beberapa hari. Mungkin bisa beli bensin selama seminggu, mungkin bisa beli buat makan untuk anak kos 3-4 hari, bahkan seminggu juga. Kan jadi mikir-mikir, ini pengen persembahan, kalau persembahannya 200 ribu aja udah besar. Sisanya 2 juta dikurangi 200 udah 1,8 juta. Nah, tapi dengan melalui persembahan seharusnya kita itu bersyukur. Persembahan ini adalah hanya sebagian kecil dari pemberian Tuhan, tetapi Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih memberikan apa yang ada kita itu sangat hebat. Jadi kalau kita keesokan harinya masih bisa merasakan nafas kehidupan, masih bisa beraktivitas, masih bisa produktif, seharusnya kita bersyukur karena itu suatu anugerah yang Tuhan berikan hari lepas hari. Kita juga harus mengaca pada diri sendiri gitu. Kalau misalnya kita sakit, sebenarnya pengeluarannya jauh lebih besar. Mungkin biaya pengobatan. Kalau misalnya dirawat di rumah sakit, mungkin biaya rawat inap. Belum lagi kebutuhan ini itu. Belum lagi ngerepotin orang lain gitu. Kalau ngerepotin orang lain, sama aja kita mungkin ada rasa tidak enak gitu kepada orang lain. Nah, makanya supaya hidup kita itu lebih baik, kita harus merasa lebih bersyukur kepada Tuhan atas apa yang diberikan hari lepas hari. Kita harus selalu mengucap syukur. Harus bisa menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga kebersihan. Misalnya saja kalau misalnya saya asam urat, berarti ya jangan makan tempe lah, jangan makan kacang-kacangan. Itu Pak. Jangan makan kangkung, jangan makan bayam. Lah, biar ingat toh dek lah, ngomong rasanya tempe itu udah lupa. Nah, itu harus hati-hati. Jadi kalau makan juga jangan kebanyakan. Sebaiknya ya harapnya ya berbagi untuk orang lain gitu. Nah, ngomong-ngomong untuk mengandalkan Tuhan, itu
kapan sih saat kita akan mengandalkan Tuhan? Paling kalau mengandalkan Tuhan kalau misalnya kita lagi keadaan susah. Kalau misalnya kita lagi nggak ada teman, ya udah deh ke gereja aja. Mungkin ya itu lebih baik kalau misalnya kalau keadaan sulit nggak nyari orang lain kan stres sendiri nantinya. Tapi ini saya punya cerita yang dialami asli dalam kehidupan saya yang saya rasakan. Saya tuh punya teman. Teman ini saya memang teman baik, teman sekolah minggu, teman sejak kecil, teman sekolah, teman sekelas, teman bermain. Dia di Sukabumi, dia tinggal bersama ibunya, omanya, tapi tanpa bapaknya. Ia sudah mengalami tinggal bersama hanya mengandalkan ibu dan omanya sejak kecil. Dan saya juga tidak tahu kenapa bapaknya nggak pernah pulang ke Sukabumi gitu ya, nggak pernah pulang ke rumah. Nah, suatu ketika ibunya ini memang guru sekolah minggu saya waktu kecil, guru sekolah minggu yang mengajarkan ya betapa baiknya Tuhan Yesus kepada kita dan sebagainya. Tapi suatu ketika waktu kelas 4 SD itu ibunya dipanggil Tuhan karena sakit. Nah, di situ hati saya juga sedih gitu kalau ditinggal sama guru sekolah minggu terbaik saya, apalagi anaknya sebagai anaknya. Lalu satu angkatan itu sekitar 150 orang lebih melayat ke gereja untuk diadakan kebaktian penghiburan. Di situ suasananya sangat haru sekali. Jadi teman saya itu setelah itu hanya tinggal seorang diri bersama omanya. Nah, yang namanya oma berarti udah sepuh dan tidak bekerja gitu. Lalu saya juga berpikir, kalau dia sendiri pendapatannya dari mana, dia bisa sekolah dari mana. Dan akhirnya puji Tuhan memang teman saya itu mendapat bantuan dari mana-mana. Mungkin biaya sekolahnya diringankan, terus dari berupa bantuan dari diakonal gereja selalu berjalan. Dan itu suatu benar-benar keadaan yang dilalui seorang teman saya itu memang berat. Lalu 3 tahun kemudian puji Tuhan bisa lulus SD, lalu tidak disangka-sangka omanya pun dipanggil Tuhan waktu SMP. Nah, lalu dia tinggal sendiri di rumah itu, benar-benar sendiri. Tapi puji Tuhan dia punya teman yang support dia, teman yang punya rasa empati sama dia, sehingga dia itu selalu rajin kalau sekolah, apalagi kalau sekolah minggu. Itu benar-benar dia nggak pernah bosan untuk melayani yang namanya di gereja gitu, karena dia udah nggak punya siapa-siapa. Dan puji Tuhannya dia selalu kalau ikut lomba musik atau apa, selalu dia pegang gitar, dia adalah gitaris gitu. Jadi emang terkenal dia secara otodidak, nggak pernah les, nggak pernah belajar. Dia dikaruniai untuk bisa bermain musik untuk melayani gereja. Itu adalah suatu hal yang luar biasa bagi saya, yang dilalui seorang anak, seorang diri gitu, tanpa habis ini siapa yang mau membimbingnya. Lalu puji Tuhannya SMP dia lulus, SMA dia lulus, lalu bisa kuliah tapi ternyata tidak bisa diteruskan karena kendala biaya. Ya puji Tuhannya dia masih bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Dan puji Tuhan ketika saya kalau di grup sekolah kadang-kadang suka chatting grup gitu, gimana kabarnya? Ya kabarnya ya seperti inilah, baik-baik aja. Terus kegiatannya apa? Ya kegiatannya cuma kerja kayak gini, nyari penghasilan gitu. Tapi puji Tuhannya katanya bisa dapat penghasilan tambahan dari personil band untuk resepsi pernikahan. Betapa besar kasih Tuhan kepada teman saya ini luar biasa, karena Tuhan masih bisa membimbing teman saya dalam kondisi keadaan yang mungkin sekarang dia agak kesepian seperti itu, tanpa kasih sayang dari orang tuanya sejak sudah ditinggalkan dan tidak punya siapa-siapa. Menurut saya kita juga harus selalu ingat Tuhan. Kepada siapa sih kita mau mengandalkan selagi kita nggak punya siapa-siapa? Ya kepada Tuhan. Tidak ada tempat lain selain kita, karena kita adalah orang Kristen, ya kita harus selalu ikut Tuhan.
Dan ayat Amsal ayat 1 ayat 7 ini sangat bagus mengingatkan kita bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau ayat seperti ini tuh selalu diwanti-wanti supaya kita itu menjadi anak Tuhan yang takut. Kalau misalnya kita terlalu berani, berarti kan kita terlalu overconfident. Bisa aja kita menjadi sombong dan tidak menjadi rendah hati lagi. Makna takut di sini adalah kalau sudah takut ya pasti taat aturan gitu. Kalau misalnya kita takut ditilang di jalan, ya kita taati saja aturan di jalan supaya kita tidak ketilang. Nah, takut akan Tuhan di sini juga bisa menjadi dasar supaya kita itu menjadi kaya di hadapan Allah dan bisa mengandalkan Tuhan terus-menerus. Kalau jadi orang kaya itu boleh-boleh saja nggak sih, Bapak Ibu? Ya tentu boleh-boleh saja kan. Saya juga mau. Tapi kekayaan itu buat apa sih? Ya kalau misalnya senang dengan harta ya monggo-monggo saja. Tetapi kalau misalnya kita cinta uang, berarti kita memuja uang gitu. Tetapi ada ayat di Alkitab bilang kalau akar dari dosa adalah cinta uang. Oleh sebab itu, uang ini jangan dijadikan sebagai pujaan, jangan sebagai hamba untuk mencintai uang. Tapi uang ini kita harus menganggap bahwa ini adalah sarana atau fasilitas dari Tuhan untuk menunjang hidup kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih berguna bagi diri dan orang lain. Kalau kita kaya di hadapan Tuhan, yakin dan percayalah, hidup kita ini tidak akan berakhir dengan sia-sia. Malah justru Tuhan akan memberikan kita hikmat dan berkat yang lebih kepada kita untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kita ke arah yang lebih baik. Semoga Roh Kudus turut menuntun dan menolong kita agar menjadikan Tuhan sebagai andalan utama dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.